Jumpa lagi bersama saya Sarifah Aini dalam Indonesia Oncast, lensaindonesia.com. Saya kedatangan tamu baru lagi. Siapakah dia? Bapak Edi Kristianto, Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Sarifah. Ya. Pak, kita ngobrol soal penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Surabaya. Ya. Nah, beberapa hari ini, minggu-minggu ini Pak, ternyata dari data yang terkena ini kok makin tinggi ya Pak? Apa Pak penyebabnya sebenarnya? Apakah kita mulai kendor, pemerintah mulai kendor dalam melakukan pengawasan atau bagaimana? Monggo dijelaskan. Ya. Jadi memang indikator kenaikan warga yang terpapar COVID ini di Surabaya untuk hari ini mengalami kenaikan ya. Karena indikator kita adalah sederhana saja di asrama haji. Asrama haji itu bagi yang yang kita isolasi di sana. 2 minggu yang lalu itu sekitar sudah turun sampai 40. Sekarang naik 40 orang, sekarang naik lagi menjadi 112. Artinya mengalami peningkatan terhadap warga yang terkena. Nah, ini indikasi kita adalah yang pertama itu efek daripada libur panjang kemarin. Karena memang masa penyebarannya kan di atas 14 hari. Ketika setelah libur panjang sampai 14 hari kita pertambahannya penderita tidak signifikan, tapi setelah hari ke-14 itu mulai mengalami peningkatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari hasil evaluasi kami itu masyarakat sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan. Jadi kalau pada 1 atau 2 bulan yang lalu itu tingkat orang pakai masker itu hasil operasi kita itu sekitar hampir mencentuh 98%. Kemarin bulan yang lalu, bulan November ini ya, sama Oktober, itu tingkat kepatuhan orang pakai masker itu mencapai 81%. Oke, menurun. Oke. Menurun. Ya, artinya ada 19 orang yang memang tidak patuh atau abai terhadap masker. Ini kami ngitungnya dari mana? Dari hasil operasi patuh masker yang langsung kita lakukan swab hunter. Kita hitung dengan masyarakat yang ada di situ yang patuh pakai masker. Itu. Yang kedua juga, karena ini penting, masyarakat ketika dia sudah pakai masker, mereka mempunyai anggapan bahwa itu aman. Oh, saya sudah pakai masker aman. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Pakai masker, tapi kita harus jaga jarak. Nah, ini yang jaga jaraknya ini yang masyarakat abai. Kadang masih seneng ikut berkerumun. Nah, itu yang sebenarnya juga sumber daripada penyebaran COVID itu. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan di Surabaya mulai naik. Makanya saat ini kita melakukan namanya OPK, Operasi Protokol Kesehatan, meliputi masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Itu yang utama. Nanti ketika itu sudah tercapai baru kita edukasi lagi untuk cuci tangan. Pak, ini kan naik nih, kembali naik. Nah, apakah ada instruksi khusus mungkin jika kemarin itu sempat landai, jadi geraknya Satpol PP dan gabungan ini biasalah, atau sekarang makin ditingkatkan untuk ke masyarakat? Nah, kemarin Wali Kota Surabaya menginstruksikan kepada seluruh jajaran sesuai dengan tupoksinya untuk melakukan operasi protokol kesehatan lebih masif. Jadi contoh seperti Dinas Perdagangan, mereka sesuai dengan tupoksinya mereka bertugas di mal, pertokoan, mereka masuk ke situ dengan timnya. Di pariwisata mereka masuk di tempat-tempat pariwisata, kafe, restoran dan tempat rekreasi yang lainnya. Terus Dinas Koperasi mereka masuk di sentra-sentra PK5. Dinas Sosial masuk ke masjid, ya, tempat ibadah. Bagian perekonomian sama PD Pasar sasar dengan PD Pasar. Nah, kami di Satpol PP membantu backup mereka di semua sektor itu,
bersama dengan Linmas. Itu kita bantu kekurangan personil itu untuk menerapkan protokol. Jadi, pada 1 minggu yang lalu dengan seterusnya kita akan lebih masif dan lebih ketat di dalam penerapan protokol kesehatan di objek-objek vital itu. Jadi melibatkan banyak OPD. Banyak OPD dibantu juga dengan teman-teman TNI Polri. Oke, siap-siap Pak. Kalau intensitasnya sendiri Pak, dalam seminggu ada berapa kali operasi sih? Kita setiap hari, Mbak. Oh, setiap Setiap hari. Jadi untuk operasi kita kecamatan juga bergerak, 31 kecamatan juga bergerak. Oke. Jadi kita operasi ada 2 shift ya, shift pagi itu sampai dengan sore. Itu ketika ada pelanggaran di hari kerja sampai dengan hari Sabtu ini, mereka langsung kita swab di puskesmas. Kita bawa ke puskesmas terdekat, ada 40 puskesmas kita. Tapi kalau malam hari, ya, di atas jam 6 sore sampai jam 22.00 itu kita tempatkan lokasi swab hunter di 5 tempat. Mana saja? Jadi yang pertama di Gelora Pancasila, Oke. terus di Pack and Ride Arif Rahman Hakim, di Pack and Ride Majen Sungkono, terus di Kecamatan Tandes, terus yang terakhir di Pack and Ride Kaswari. Jadi kecamatan-kecamatan termasuk Satpol PP, Linmas yang pada waktu melaksanakan operasi protokol kesehatan kita temukan masyarakat yang tidak pakai masker, AB jaga jarak, kita arahkan mereka swab kalau malam di lokasi itu. Dan rata-rata satu hari kita bisa mencapai sekitar 200-an orang saat ini itu. Wow, 200-an. Banyak banget itu ya. Setiap hari 200-an orang dan itu karena apa ya? COVID ini sudah mulai Maret sampai dengan bulan ke-10 ini, 7 bulan, 8 bulan ini, mereka menganggap wah aku nggak apa-apa. Jadi seolah-olah mereka itu ternyata COVID itu ya tidak menyentuh saya. Padahal kan masih tetap bukan masalah itunya. Karena seperti kemarin ada banyak kejadian orang nggak apa-apa, begitu terpapar 3 hari langsung meninggal. Gitu. Baik Pak. Pak, untuk sanksi sendiri, selain mereka dibawa langsung melakukan swab, apakah penyitaan KTP, kemudian sanksi berupa uang tetap atau bagaimana? Jadi untuk Surabaya kita mengacu pada Perwali 33. Jadi untuk sanksi sendiri, masyarakat yang melanggar itu yang pertama mereka kita lakukan swab di lokasi yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita sita KTP-nya ya, selama 14 hari. Nah, bagi masyarakat yang dewasa ya, itu kita lakukan mereka tetap kerja sosial. Biasanya pagi itu kita bawa ke Liponsos. Itu yang kita lakukan, memberikan makan kepada penghuni Liponsos itu. Oh, di Liponsos. Iya. Siap. Ya, mereka cuma memberi makan aja, tidak kita isolasi di sana sih. Supaya ikut merasakan bahwa masih ada warga Surabaya yang membutuhkan seperti itu. Nah, kita yang sudah sehat, ya ayolah kita jaga protokol kesehatan. Sebenarnya kita memberikan nilai nilai psikologis, moral supaya orang itu lebih banyak bersyukur lah. Gitu. Bagus nih. Siap. Kemudian apa lagi Pak? Itu tadi untuk perorangan. Yeah. Untuk seperti restoran, terus tempat-tempat hiburan, ini bagaimana penindakannya? Untuk kafe dan restoran kan di Perwali masih boleh tetap buka. Cuman harus menerapkan protokol kesehatan dan juga pengaturan seat ya, kursi yang tidak boleh rapat. Itu kita kurangi jumlahnya menjadi 50%. Itu untuk kafe dan restoran. Terus untuk rekreasi hiburan umum, selesai Perwali memang tidak boleh buka sampai dengan saat ini, tidak boleh buka. Siap. Karena memang itu merupakan bagian daripada penyebaran menurut Persaksmi sih, bagian dari penyebaran yang terbesar daripada COVID ini. Jadi itu. Nah, sampai dengan saat ini operasi kita ya, dengan berlakunya Perwali 33 ini, karena kemarin PSBB itu hampir sekitar 1,5 bulan kita tidak ada kegiatan, hampir 2 bulan. Setelah itu Perwali 28
kita mulai boleh beroperasi bebas. Lalu muncul Perwali 33 pertengahan September, sehingga RHU rekreasi hiburan tidak boleh buka. Nah, kita sampai dengan saat ini sudah melakukan pencabutan izin itu ada 7. Pencabutan izin. Ya, penghentian kegiatan di lapangan itu ada sekitar 71. Ya, 71. Yang lainnya ada sekitar 130 mereka patuh. Artinya tidak buka di masa Perwali 33 pandemi ini gitu. Siap. Dan itu rata-rata apa aja, Pak? Kafe, resto yang di mal-mal atau bagaimana? Di semua tempat ya, ada yang di mall, juga yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Kota Surabaya ini. Nah, ini kebetulan memang yang kita adalah yang sifatnya mengarah ke rekreasi hiburan umum. Ada karaoke, ada diskotik, itu yang kita lakukan. Tapi kalau kafe, restoran kan tetap boleh, tapi fungsinya harus tetap kafe. Tapi kalau ada indikator ke RHU, kafe kok remang-remang, nah itu kita lakukan penindakan. Tapi kafe kan harusnya terang. Gitu. Siap. Gitu. Oke Pak, itu tadi terkait sanksi dan penindakan. Untuk yang lainnya nih, terkait jelang-jelang pilkada. Nah, ini kan juga nanti masih dalam kondisi pandemi, tanggal 9 Desember nantinya. Nah, adakah instruksi khusus lagi untuk Satpol PP ketika masyarakat masuk di bilik atau masuk di TPS itu seperti apa pengamanannya dari Satpol PP? Jadi untuk pengamanan TPS nanti kita tim protokol kesehatan kita dari pemerintah kota, itu Satpol PP dan Linmas termasuk kecamatan, itu kita akan melakukan pantauan di seluruh TPS, ya. Tentunya sesuai dengan kita bagi beberapa zona. Nah, itu yang jelas kan KPU sudah mengantisipasi itu. Jadi pemilih yang datang ke TPS kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok ya, mulai jam 7 sampai jam 8, jam 8 jam 9, 9 10 sampai dengan terakhir itu jam 12 sampai jam 1. Sehingga dari jumlah 400 pemilih itu mereka setiap jam itu cuma 50 orang yang datang. Jadi nah itu yang nanti tugas kita adalah memantau itu, jangan sampai terjadi kerumunan di situ, jangan sampai terjadi tidak memperhatikan physical distancing. Tapi kalau masker, insya Allah semuanya sudah patuh pakai masker kan. Dan KPU sudah menyikapi di TPS itu pemilih nanti dikasih sarung tangan semua. Nah itu yang kita pastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan di TPS itu protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Nah ketika itu kita terjadi pelanggaran di situ, ya tugas kami nanti untuk melakukan peneguran. Minimal peneguran lah, ya. Maksimal nanti ada penindakan. Kalau misalnya mereka sulit untuk kita lakukan, ya kalau perlu nanti pemerintah kota juga nyiapkan di beberapa di puskesmas untuk pelaksanaan swab hunter. Jadi kalau misalnya mereka nanti ternyata pada waktu pelaksanaan pemilu kok sulit untuk dikendalikan, langsung kita angkut aja ke puskesmas untuk kita laksanakan swab. Apalagi mereka nggak pakai masker dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Yang kedua juga pada saat penghitungan. Biasanya pada saat penghitungan ini kan jam-jam yang sangat menarik itu ya, sekitar setelah jam 1 ini. Nah itu biasanya tingkat kerumunannya sangat tinggi. Nah itu yang nanti akan juga kita pantau, kita kendalikan, jangan sampai ada kerumunan. Jadi ini harus kita atur. Kalau perlu kita buat ring, di TPS sudah kita buat ring sih, siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh keluar, tinggal bagaimana kita menegakkan itu supaya itu dipatuhi semua. Itu. Siap. Oke Pak, terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk warga kota Surabaya bagaimana harusnya menghadapi pandemi. Ternyata di Surabaya masih tinggi angkanya. Monggo Pak. Jadi kepada warga kota Surabaya khususnya di masa pandemi ini, COVID ini masih belum hilang dari kota Surabaya. Sehingga saran kami yang pertama tetap patuhi protokol kesehatan ya, 3M ya. Pakai masker, menjaga jarak,
dan mencuci tangan serta hindari kerumunan. Ya, hindari kerumunan. Yang kedua, kalau misalnya tidak perlu betul dan warga masyarakat tidak punya kepentingan yang sangat mendesak, tolong tetap tinggal di rumah, tidak usah keluar. Kalau misalnya mau belanja ya lewat online aja lah, kita ada online. Terus yang berikutnya ini menjelang pilkada, kami mohon setelah menggunakan hak pilihnya segera pulang ke rumah, terus nggak usah menyaksikan. Proses penghitungan dan lainnya itu urusan panitia pemilu. Dengan yang penting nyoblos, menyampaikan hak suaranya, segera pulang. Yang ketiga, ini nanti juga ada libur Natal dan Tahun Baru. Tolong kalau misalnya bisa diam di rumah, ya diam di rumah. Kalaupun mau bepergian berwisata, tolong juga hati-hati. Ketika itu ramai, banyak kerumunan, lebih baik balik kanan. Lebih baik kita mencegah daripada kita terlambat. Saya kira demikian. Terima kasih, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kawan, bincang-bincang kita untuk Satpol PP Surabaya. Nah, intinya apa? Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Meskipun sekarang nih mendekati libur panjang, orang-orang sudah ingin wisata ke sini, kemari. Hati-hati tetap patuhi aturannya ada. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Nggih, makasih, Mbak.